Kalian pernah nggak punya impian mau jalan-jalan ke luar negeri, tapi kalian bingung kira-kira destinasi pertama, apalagi kalian baru pertama kali ke luar negeri, itu kira-kira cocoknya ke negara mana ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Genong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, ada 5 negara yang dimana mungkin kalian sebagai pemula, mungkin itu traveling, atau nggak mungkin teman-teman semua sekedar gabut, atau mungkin liburan sekedar macamnya. Nah tentunya ini bisa menjadi alternatif atau referensi buat teman-teman. Mau itu dari kendala bahasa, kendala biaya, dan juga pastinya hemat ya cuy. Yang pertama tentunya Malaysia. Tentunya teman-teman untuk ke Malaysia itu nggak perlu bahasa Inggris. Teman-teman perlu dengan ya mungkin bahasa Indonesia udah cukup lah, tapi jangan bahasa Indonesia juga. Nah tentunya nggak semua orang Melayu itu agak paham banget untuk mengenai bahasa Indonesia. Walaupun kita 11-12 Indonesia sama Malaysia, tapi di Malaysia kan sini kan pakai bahasa Melayu. Tentunya itu kan mudah, teman-teman kan sering ya nonton Upin Ipin atau nonton ya Boboiboy segala macamnya, dan itu pastinya menjadi referensi. Dan gue yakin lu selama sebulan aja udah cukup untuk ya bisa dibilang belajar bahasa Melayu dan udah hafal ya. Bukan masalah hafal aja, tapi dari percakapannya, dari mungkin untuk tinggal apa ya pokoknya adaptasinya, habis itu untuk interaksinya segala macamnya, pasti teman-teman mudah untuk menghafalnya ya cuy. Yang kedua tentunya Singapura. Nah Singapura ini bisa dibilang perbatasan sama Malaysia, dan tentunya teman-teman butuh yang namanya bahasa Inggris di Singapura. Ada yang bisa bahasa Melayu, cuman hanya beberapa aja, nggak banyak ya. Mungkin ada beberapa swalayan atau pedagang yang dimana mereka itu ya paham gitu mengenai bahasa Melayu, tapi nggak semuanya, dan kebanyakan dari mereka itu bahasa Inggris. Dan untuk biayanya, Singapura ini bisa dibilang kategori yang mahal. Sekali makan teman-teman bisa menghabiskan sekitar kurang lebih $10 untuk makan siang, makan pagi, dan makan malam. Itu sekitar kurang lebih 120.000 sampai 150.000 tergantung dengan restoran dan juga kurs dolar ya cuy. Yang ketiga tentunya Thailand. Nah Thailand sendiri ini mata uangnya baht. Tentunya teman-teman ini bisa dibilang kategorinya murah tergantung dengan kotanya. Teman-teman mungkin kalau misalnya di Bangkok, di Pattaya ini termasuk kayak di Jakarta sama Tangerang, pastinya ya tahu sendirilah dari biaya hidupnya, jajannya, segala macamnya. Kalau di Indonesia kan paling mahal kan di Jakarta, Tangerang, Banten, Jabodetabek lah pokoknya lah. Dan kalau teman-teman mau yang murah, coba cari yang di pinggir-pinggiran tuh. Biasanya itu di perbatasan Singapura sama Thailand itu paling murah ya cuy. Ya contohnya kayak misalnya Thai tea itu bisa dibilang seharganya itu 8.000 atau 9.000, dan itu udah gede banget lah. Udah sekitar dari sini sampai sini, pokoknya udah benar-benar oke banget, dan pastinya murah meriah untuk di Thailand ya cuy. Tapi minusnya apa? Minusnya cuma makanan doang. Pastinya kalian orang Indonesia pertama kali ke Thailand itu bisa dibilang makanan itu agak ribet ya bre. Yang keempat tentunya Vietnam. Vietnam sendiri ini dari kursnya itu atau dari mata uang ya itu lebih rendah dibandingkan rupiah. Dan teman-teman kalau ke Vietnam tentunya bisa dibilang akan menjadi sultan ya cuy. Nah sultan di sini maksudnya teman-teman ya yang semestinya itu mungkin sekali makan itu di Indonesia itu 20.000 atau enggak 25.000, tapi di Vietnam teman-teman bisa jajan atau makan pagi, siang, sore itu sekedar 10.000 sampai 15.000 itu udah wah banget. Tapi susah banget buat nyari makanan-makanan halal dan juga makanan-makanan yang lidahnya itu cocok. Nah susah ya guys ya, tapi bisa kok kalau teman-teman udah menschedulkan dari awal. Dan tentunya negara yang terakhir, kenapa gua bisa dibilang 4 negara sebelumnya itu di Asia, tapi untuk yang terakhir ini bisa dibilang Korea atau Jepang. Tentunya bisa dibilang 2 negara itu dari mungkin transportasinya, operasional segala macam ini mungkin agak mahal untuk biayanya, karena pesawatnya aja bisa dibilang kurang lebih pulang pergi ini sekitar 7 sampai 9 juta tergantung dengan ekonomi atau enggak bisnis, atau enggak mungkin teman-teman udah mesen dari jauh-jauh hari. Dan pastinya teman-teman sebisa mungkin ya yang Asia Tenggara dulu aja atau ASEAN lah istilahnya, karena ya mungkin dari perjalanannya itu bakal ngaruh ke daya tahan teman-teman, habis itu dari makanan segala macamnya. Nah makanya tadi yang gue bilang di awal, dari 5 negara itu yang sebisa mungkin sebelum teman-teman pergi jauh ke Arab atau nggak mungkin pergi jauh ke Turki segala macamnya, ini menurut gue saranin ke dulu pada setidaknya 3 negara dulu aja lah yang tadi gue sebutin di awal, Malaysia, Singapura, Thailand, karena ini berdekatan dan pastinya nggak butuh waktu lama untuk berseberangan dan juga untuk mampir walaupun cuma story doang ya cuy. Nah mungkin itu aja guys ya buat teman-teman, sekiranya ada referensi untuk para traveling pemula coba tulis di kolom komentar, dan pastinya jangan lupa ditulis juga pengalaman kalian selama kalian ingin traveling ke sana. Coba tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat dan sama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia.
Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.